Rahayu, saudara-saudara Jiwa Tosanaji Nusantara. Jumpa lagi dengan saya, Joko Supriyadi, dari JS Collection Krisadi Channel Jakarta. Di tayangan ke-93, saat itu saya sedang awalnya kena flu. Ya, sekarang mendingan sudah di akhir. Semoga nggak lama lagi recover. Marilah kita awali seperti biasa dalam doa. Semoga senantiasa yang terindah dan yang terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin. Kita sekarang berada pada tayangan ke-94. Temanya saya ambil kembalinya Pusoko Kanjeng Kiai Durgongeri Sepuh, sekaligus review pusaka nomor 5282 dan pusaka nomor 4343. Seperti biasa, saya selalu menyelipkan tentang sesuatu yang terkait dengan sejarah, karena saya justru menganjurkan kepada saudara sekalian, ketika kita belajar berkeris, sekalianlah kita belajar tentang sejarah. Karena Anda akan lebih cepat, karena sekaligus sejarah dapat mengkonfirmasi tentang penangguhan dalam keris. Kaitannya dengan keris Durgongeri itu diawali dengan kisah Kerajaan Kahuripan. Seperti kita ketahui, Kahuripan adalah punya raja yang sangat luar biasa, Prabu Airlangga. Kahuripan berdiri pada tahun 1006 dan berakhir sampai dengan 1042. Namun banyak di antara kita barangkali tidak tahu bahwa Kahuripan itu pusat ibu kotanya ada di daerah Sidoarjo. Namun banyak tidak paham ketika akhir cerita daripada sebelum mangkatnya Prabu Airlangga, beliau memindahkan ibu kota kekuasaan Kahuripan dari Kahuripan Lama ke Kahuripan Baru. Dan Kahuripan Baru itu adalah yang disebut dengan Panjalu. Panjalu itu adalah nama lain yang kemudian bernama Kediri. Jadi Panjalu itu adalah merupakan ibu kota Kahuripan. Pada saat sebelum Prabu Airlangga mengakhiri dharma sebagai seorang raja Kahuripan, dia memberikan kesempatan kepada putra waris kerajaan, yang ketepatan putri, yaitu Dewi Kilisuci. Sayangnya Dewi Kilisuci menolak untuk meneruskan menjadi penguasa Kahuripan. Beliau lebih memilih untuk menjadi seorang pertapa di Gunung Klotok. Akibat beliau tidak mau menerima apa yang diberikan oleh ayahanda, akhirnya terpaksa kekuasaan harus diserahkan ke putra-putra selir dari Airlangga. Akhirnya memerintahkan Empu Barada untuk membagi dua Kahuripan. Dibelahlah Kahuripan menjadi dua, dibelah melalui bentangan Sungai Brantas. Di Kahuripan Lama, di sanalah letak yang namanya Keraton Jenggolo. Di Kahuripan Baru Panjalu, disitulah letak Kerajaan Kediri. Namun sayangnya, pembagian sudah dianggap sebagai suatu yang sangat adil, yang dibantu oleh Empu Barada. Namun ceritanya mereka selalu terjadi suatu perang saudara satu sama lain. Dan gak capek-capeknya
silih berganti, peperangan itu terus menerus. Dan akhirnya cerita baru dimulai pada saat Raja ke-7 Kediri, yaitu Sri Kameswara. Dia dinobatkan sebagai Raja Kediri pada tahun 1180, yang kemudian cerita ini menjadi menarik. Dia memutuskan menikah dengan Putri Jenggolo yang bernama Galuh Ajeng Condro Kirono. Akhirnya terjadi suatu penyatuan antara Kediri dan Jenggolo. Semua masyarakat sangat senang, sangat gembira, bahkan semua orang sangat mengeluh-elukan suasana yang terbaru adalah suatu hal yang wajar. Yang selama ini dia hidup dalam satu peperangan, saudara, lah kali ini semua dalam situasi yang sangat damai. Bahkan pada saat itu, tidak hanya masyarakat umum, masyarakat khusus termasuk katakanlah seorang empu sastrawan, yaitu Empu Darmaja, saat itu menerbitkan suatu kitab Semaradana, yang hari ini banyak orang mengatakan Semaradahana. Sejatinya itu adalah kitab Semaradana. Di dalam kitab itu berisi tentang kisah cinta, banyak hal romantisme, karena suasananya suasana damai, bahagia. Yang dikembangkan adalah sesuatu hal-hal yang berkaitan dengan sukacita. Termasuk di dalamnya ada cerita tentang Panji Semirang. Jadi Panji Semirang itu adalah legenda. Karena itu sudah jelas, itu merupakan suatu kisah dari cerita yang ditulis oleh Empu Darmaja. Empu Darmaja juga sangat luar biasa. Saat itu dia bisa membabat suatu kisah tentang kelahiran Dewa Ganesa. Dewa Ganesa itu adalah suatu dewa yang berkepala gajah. Sejatinya dia dianggap sebagai anak dari Dewa Shiva. Makanya jangan kaget kalau hari ini lambang Kediri adalah Ganesa. Sebenarnya itu adalah terusan daripada karya agung Empu Darmaja yang memang ahli dalam kesusastraan saat itu. Namun di Empu Pergerisan, Tosanaji, juga tidak kalah sukacitanya. Makanya saat itu banyak sekali dibuatlah keris-keris relief tentang kisah cinta sebagai suatu lambang persatuan, kedamaian, kebahagiaan saat itu. Dan beruntung dalam perjalanan saya mengenal keris, pernah melalui tangan saya ada 3 keris bertangguh Kediri yang ada dari kisah cerita berbagai macam percintaan. Dengan demikian, itu memberikan suatu gambaran kepada saya bahwa jelas saat itu sukacita yang dibuat para Empu Tosanaji dalam rangka perayaan persatuan Jenggolo Kediri oleh yang namanya Kameswara dengan Galuh Ajeng Condro Kirono dari Jenggolo. Keris yang pertama ini keris milik seorang kolektor besar Jakarta. Namun saat itu saya takut untuk memahari keris dengan harga yang sangat tinggi karena saat itu masih belum terlalu lama. Ya akhirnya saya dimintain tolong untuk melepaskan keris itu. Dan alhasil sungguh kaget, permintaannya dia dipenuhi oleh pembelinya. Dan saya tahu pembelinya siapa. Saya yakin itu akan diselenggarkan sama beliau dan sampai sekarang aman. Dan saya ingat keris itu namanya adalah Kanjeng Kiai Sri Tanjung. Saya hanya dibawakan keris itu, orang menyebutnya Kanjeng Kiai Sri Tanjung. Saya nggak habis pikir. Keris yang saya tahu cuma dapur brojol, yang relief-relief kayak gitu, gambarnya setengah nggak jelas. Lagian saat itu memang keris Kamarogan, tapi Kamarogan tinggal 10%, sehingga 90%-nya sudah hilang emasnya. Saya semalam itu sebelum paginya ketemu sama pembelinya,
merenungkan, kenapa keris itu dilihat sebagai suatu keris Kanjeng Kiai Sri Tanjung. Alkisah malam itu saya renungkan, saya lihat dengan seksama, oh ternyata di bilah itu ada suatu kisah cerita, walaupun dapurnya brojol. Tentang kisah cerita dalam bentuk relief, alhasil terakhirnya dia bentuk adegan sendang. Oh, saya baru tahu bahwa sendang itu adegan cerita ketika Sri Tanjung dianggap oleh suaminya selingkuh selama ditinggal ke Medan Laga. Dan akhirnya Sri Tanjung ingin membuktikan bahwa dia tidak selingkuh dengan bicara sama suaminya, saya akan bunuh diri di telaga ini. Kalau airnya ini nanti amis seperti darah yang Anda lihat, berarti saya selingkuh. Tapi kalau airnya nanti berbau wangi, berarti saya masih suci. Alkisah ujung dari cerita ternyata airnya wangi. Itulah cerita daripada awal terjadinya kota Banyuwangi. Itu kisah cinta yang sangat memilukan. Saya jadi terkait dengan pemahaman saya sekarang. Oh, itu toh sukacitanya si empu kala itu dalam rangka ingin membahagiakan situasi yang ada ketika persatuan dari raja dari Kediri dengan putri Jenggolo tadi. Nah, keris yang kedua, inilah keris yang saya katakan tadi, kembalinya pusaka Kanjeng Kiai Durgongrik. Pusaka ini adalah telah dibeli oleh seorang kolektor ternama Jakarta. Semua orang senior perkerjaan paham siapa beliau. Beliau adalah seorang pelestari keris sejati. Saya berterima kasih kepada beliaunya karena diperkenankan untuk memiliki kembali pusaka ini. Nah, mari kita lihat pusakanya. Kalau kita lihat pusaka ini berdapur mesem. Mesem itu adalah kembang kacang, lambe kacangnya 2, tanpa ada sogoknya, tapi bergereneng. Namun pada gande ini, akhirnya nampak seperti adanya suatu gajah. Namun kalau kita lihat dengan seksama, ini adalah merupakan suatu keris relief. Dimulai cerita anak laki-laki, anak perempuan di rumah akhirnya melakukan suatu pernikahan menjadi besar, putra dan putri, dan akhirnya terakhir lambang seseorang naik gajah. Tapi lambang naik gajah yang di sini sama yang di baliknya itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jadi sebenarnya pusaka Durgongrik Sepuh ini adalah melambangkan kisah cinta Inu Kertopati dengan Sekartaji. Sejatinya Inu Kertopati adalah Sri Kameswara itu sendiri, dan Sekartaji adalah nama lain dari Galuh Ajeng Condro Kirono. Jadi pada Kanjeng Kiai Durgongrik Sepuh ini terkandung makna cerita perjalanan kisah cinta beliau berdua. Dan seperti biasa, video saya masih terlalu amatir. Bagi Anda yang kurang jelas menyaksikan pusaka ini, silahkan ke www.jscollectionkresadi.com dan ketik di pencarian nomor 5282. Anda akan temu detail gambar ini. Seperti apa yang saya sampaikan. Nah, pertanyaan lebih lanjut adalah, kenapa saya katakan Durgongrik Sepuh? Karena ada keris yang serupa diklaim sebagai keris Durgongrik. Anda ke Google aja gampang cari. Durgongrik. Ternyata keris Durgongrik itu ada di Museum Metropolitan New York. Dan saat itu kerisnya ditangguh Mojopahit. Kalau Anda Google ke Museum Metropolitan of New York atau tulis saja Durgongrik, Anda akan ketemu. Dan Anda lihat gambar fotonya. Kalau Anda orang paham Tosanaji,
Anda akan tahu bahwa keris ini jauh lebih tua besinya ketimbang keris Durgonggerik tadi. Saya tidak terlalu suka untuk mengatakan kalau keris itu adalah putran daripada ini, tapi faktanya seperti itu. Mendingan saya tidak ngeklaim nama dia, saya tambahkan Kanjeng Kiai Durgonggerik Sepuh. Ini juga melambangkan suatu kisah cinta. Ada satu lagi yang saya babar adalah keris lama saya 4343. Suatu keris yang pernah juga saya bahas, tapi sekilas saja untuk mengingatkan, ini keris 3, keris Kediri. Kalau tadi itu adalah dapurnya adalah dapur mesem, kalau ini dapur Kebo Teki. Gandek tinggi, ada kembang kacangnya. Namun ini sudah kamar rogan silek AC. Jadi perak, emas, ini emas, perak, dan lain sebagainya. Juga merupakan sesuatu relief perjalanan kisah cinta. Di ujung bawahnya ini ada kera atau monyetnya. Kita tahu cerita legenda kisah cinta yang sangat dahsyat, di mana sampai akhirnya sang laki-laki seorang dewa harus menjelma dari kera untuk menemukan kekasih pujaan hatinya. Di mana itu kisah Purbosari Purborarang. Purbosari diperdaya oleh adiknya Purborarang, akhirnya dia harus terbuang di alas, di hutan. Ketemulah kera tadi, yaitu yang akhirnya menjadi sesuatu kisah cinta romantisme yang sangat epik sekali, yaitu kisah Raden Kamandoko. Jadi akhirnya dari 3 keris yang pernah ada di tangan saya, yang sekarang masih ada 2, yang satu sudah lepas, dan konon saat itu spektakuler. Sri Tanjung itu semua orang perkerisan itu paham bahwa sampai dengan Malaysia itu paham tentang keris Sri Tanjung itu, dan nggak tanggung-tanggung lepasnya saat itu, dan saya kaget saat itu. Dan keris itu lepas dengan angka cukup spektakuler, 0,5 miliar. Nah, balik lagi ke cerita ini. Inilah suatu gambaran tentang Pusoko dikaitkan dengan sejarah, sehingga akhirnya semua terkonfirmasi, berarti ini tangguh Kediri. Tangguh ya, tetap aja estimasi. Tapi estimasi ya jangan jauh-jauh lah. Ini gambaran sesuatu kisah, cerita, rasa bahagia, senangnya seorang empu ketika rajanya udah gak perang saudara lagi, malah menikahi putri lawannya Jenggolo, sehingga dia berpikir bahwa sekarang ceritanya menjadi damai sejahtera, yuk kita bersuka cita. Demikianlah sajian saya pada tayangan ke-94 ini. Semoga bermanfaat. Selalu saya ingatkan, keris jangan hanya dilihat saja, tolong dibaca maknanya. Dan keris jangan hanya sekadar dianalisa saja, tapi tolong dirasa. Karena permainan keris itu ujungnya adalah permainan rasa pribadi kita. Dan saya tetap yakin, belajar berkeris itu bukan menjadikan kita jadi seorang ahli. Belajar terus berkeris hanya ingin menumbuhkan rasa cinta kita kepada budaya Tosan Aji ini. Dengan kecintaan kita, kita akan tergerak untuk memiliki. Dengan memiliki, diharapkan tingkah laku kita berubah, dipengaruhi oleh kaidah luhung yang tergambar dalam Tosan Aji tadi, berupa filosofi yang sangat luhur sekali. Sehingga semakin lama kita berkeris, mestinya ego diri kita semakin turun. Lagian ketika kita menjalankan falsafah bumi yang dipijak langit yang dijunjung, kalau kita terlahir di Nusantara, bukti apa untuk bisa menjunjung langit Nusantara ini? Mungkin kita tidak bisa mengangkat segalanya. Kalau Anda tergerak dengan Tosan Aji, pertanda Anda punya peran untuk mengangkat langit Nusantara dari sisi Tosan Aji.
Dengan demikian harapan saya senantiasa jayalah budaya Tosanaji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Karena Anda tahu kehidupan berawal dan kehidupan akan berakhir. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi. Kanjeng Kiai Durga Ngerik Sepuh dengan besi sangat super ngelempung sekali. Nuwun.